Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku Queen Tarot Semesta. Selamat hari Rabu, semoga ini diberikan kecocokan dan kebaikan. Serta this is only fun reading, tidak bisa resonate maupun cocok sama kalian. Oke, kalau namanya fun reading itu buat seru-seruan aja, jangan terlalu dibawa baper, karena semua itu harus kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ya. Oke, aku akan ngambil 2 pile untuk indikator atau untuk penentu di readingan kali ini. Oke, so tema kita hari ini adalah siapa yang diam-diam sedang memperhatikanmu, ya. Ya, siapa yang diam-diam sedang memperhatikanmu. Oke. This is only fun reading, ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal atau mau diambil energinya secara personal, kontak personnya ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Chat alpha aja karena per hari aku cuman bikin 2 atau 3 klien. Tuh, tergantung aku maksimalnya berapa, soalnya kan kerjanya nggak cuma tarot doang. Oke. So, di sini aku akan ambil kartunya buat penentu, ya. Oke. Di sini ada pile nomor 1 dan ini pile nomor 2. Gunakan insting kalian sekali lagi, lalu kita akan mulai untuk pembacaan di pile ke-1. Oke, kalau sudah aku akan mulai dari pile nomor 1. Kita bisa langsung mulai, dan sebelum itu aku akan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan aku. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan aku akan mulai untuk mengambil kartu tarot, dan aku singkirkan pile nomor 2. Oke. Pile nomor 1 di sini ada Temperance, ya. Kalau ngomongin Temperance berarti yang diam sedang memperhatikanmu. Orangnya ini cukup bisa pakai perasaan dan logika. Jadi dia itu bisa nyimbangin dirinya, dan dia tipikal orang yang susah ditebak. Iya, susah ditebak, dan dia pernah dalam situasi kecewa soal hubungan, dan dia kayak nggak mau lagi gampang suka sama orang. Jadi dia tahu nih yang baik buat dia mana, yang nggak baik buat dia mana, gitu. Terus aku ngerasa di sini dia kayak mengerti kalau hidup itu pasti harus balancing antara hubungan maupun karir serta keseriusan maupun gak serius. Dia tuh harus balance. Jadi dia tuh tahu yang baiknya mana, yang buruknya mana, gitu. Dia juga tipikal orang yang mengerti kondisi dan situasi sih ya aku lihat, karena emang dia mikirnya tuh udah nggak pakai perasaan doang yang diutamain, tapi logika dan perasaan main, gitu. Karena bagi dia udah cukup lah kalau ngomongin soal logika doang, gitu, atau perasaan doang. Oke. Oke, bismillah. Ada 5 of Wands. Jadi dia orangnya cukup suka yang namanya bersaing. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada persaingan ya. Entah itu kamu disukai banyak orang, tapi aku ngerasa di sini ada persaingan yang membawa hubungan kamu dan dia, gitu, bikin nggak balance, atau mungkin
dia jadi kayak minder, atau dia kayak jadi ragu buat ngedeketin kamu karena di sini seems like kayak ada persaingan sih ya, aku ngerasanya gitu. Cuman itu hanya rasaku ya, aku ngerasanya sih emang dia takut kalah bersaing atau semacamnya gitu. So seperti itu. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Kalian bisa berdealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya, atau Scorpio, Pisces, Cancer, atau juga Leo, Sagittarius, Aries. So di sini aku lihat juga saat ini kondisi dia lagi fokus dengan finansial dan karir ya, karena emang pada dasarnya dia tipikal orang yang suka kerja gitu. Makanya aku bilang dia kan cukup bisa ngebalancing nih perasaan sama logika, karena yang aku lihat emang dia tipikal orang yang lumayan suka kerja dan tahu porsi hubungan itu nggak terus menerus soal hubungan. Kalau misalkan ngomongin soal hubungan terus, hidupnya nggak akan maju-maju, dia mikir kayak gitu. Dan iya, aku merasa ada hal yang bikin dia narik diri juga ya. Orangnya cukup extrovert, tapi ada introvertnya juga, ambivert ya. Dan saat ini mode dia lagi healing ya, aku ngerasa seperti itu. Mode dia lagi healing, jadi kayak dia pernah tersakiti sama seseorang. Dalam deep inside tuh dia pernah tersakiti sama orang, dan kondisinya adalah dia nggak mau sakit lagi, dan dia lagi berusaha untuk tidak fokus dengan cinta saat ini. Aku ngerasa sih gitu, karena dia lagi mendalami diri dia, lagi bener-bener kayak pingin tahu hidupnya dia tuh mau dibawa kemana, terus sampai mana nih dia yakin kalau misalkan ketika punya hubungan dia bisa stabil nggak gitu. Jadi aku ngerasa dia lagi berusaha untuk menyelami dirinya juga, lebih pendekatan ke spiritual saat ini. Intinya dia lagi kayak ya udah jalanin dulu. Dia tipikal orang yang emang dia suka bersaing, tapi kalau misalkan udah nggak bisa diapa-apain lagi ya percuma. Di sini awalnya dia emang akan lebih kayak fokus pada finansial dan spiritual gitu, tapi dia kadang suka memperhatikan kamu, kayak suka nge-stalking kamu, suka ngeliatin kamu gitu ya. Soalnya dia tipikal orang, ya aku bilang kalian berdealing sama Scorpio, Pisces, Cancer ya, dan dia orangnya tipikal orang pemikir gitu ya. Entah, aku ngerasa seperti dia tuh memikirkan banyak hal di dalam hidupnya, entah naik turun, bergejolak, tapi aku lihat dia emang tipikal pemikir banget ya. Pemikirnya itu bener-bener kayak semuanya tuh dipikirin, entah karir, entah kerjaan, entah kamu. Dan dia tipikal orang yang akan senantiasa untuk melakukan banyak hal di dalam hidupnya gitu. Kalau tentang cinta dia nggak, kayak emang lagi berusaha untuk tidak terlalu nge-deep ya, karena seems like capek tired gitu, butuh istirahat hati ya. Kadang kalau misalkan kita udah terlalu sakit, kadang kita emang butuh istirahat hati. Nah dia lagi di fase itu, di fase istirahat hati, lagi berusaha tenang secara batin, secara finansial, lagi fokus dulu sama apa yang dia ingin kerjakan. The Queen of Cups orangnya sabar banget, orangnya care banget, perhatian banget ya. Kalian bisa berdealing dengan water sign, earth sign, and fire sign. Dan ya orangnya sabar ya, sabar dalam artian ya walaupun disakitin dia masih kayak ya udah gitu. Mungkin ini adalah sebuah pelajaran di dalam hidup yang emang harus dijalani. Dan dia tipikal orang gak dendam sih sama seseorang, bukan tipikal orang pendendam orang ini. Dan dia tahu pasti itu ada sebabnya kenapa hidup dia tuh pasti seperti itu, karena emang
sebenarnya itu udah ada udah diatur gitu. Jadi dia tahu kalau misalkan emang hubungannya nggak balancing atau mungkin dia ada di toxic relationship, itu dia mengerti kalau sebenarnya itu adalah emang perjalanan hidup dia. Cuman yang nggak dia habis pikir saat ini kondisinya lagi pingin mode the hermit, mode healing, mode retreat, dan berusaha untuk ngimbangin finansial, fokus dengan yang dia inginkan di depan mata dulu. Jadi dia nggak akan semata-mata fokus dengan hubungan gitu. Walaupun dia emang mengagumi kamu, walaupun dia emang sering memperhatikan kamu, tapi karena emang mungkin dia lagi mode hermit, mode santai, mode healing, jadi dia nggak terlalu into ke kamu, nggak terlalu berharap banyak. Padahal sebenarnya dalam deep inside dia ini emang sering mikirin kamu, sering berharap enak ya kalau misalkan punya pasangan kayak kamu gitu. Ya walaupun dia sejujurnya dalam hatinya juga berharap gitu loh. Oke, kita akan buka dari oracle romance-nya. Oke. Very soon. Sebenarnya dia akan menyatakan perasaannya. Clearly decide what you want so that is come to you now. Dia akan datang untuk menyatakan perasaannya, tapi enggak sekarang, dalam waktu dekat ini sih, cuman enggak sekarang. Yang aku lihat adalah kalau sekarang dia emang masih pingin menyendiri, masih pingin menenangkan pikiran. Bahkan banyak dari mereka yang memikirkan untuk fokus dengan finansial dulu gitu. Oke, thank you file 1. Semoga ini bisa resonate dan happy Wednesday. Semoga kalian diberikan kebaikan. Oke, thank you and see you guys next video. Oke, lanjut ke file nomor 2 ya. Oke, file nomor 2 di sini ada King of Cups, perasaan yang kuat ya, dan perasaan yang besar. Kalau ngomongin King of Cups, kalian bisa berdealing dengan water sign, Scorpio, Pisces, Cancer, dan di sini dia melambangkan orang yang tahu batasan dan porsi dalam hubungan gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin zodiak, coba cek Sun, Moon, Rising, Venus juga. Takutnya ada yang kelewat atau nggak sesuai dengan dengan zodiaknya gitu. Jadi intinya di sini dia adalah orang yang punya perasaan yang besar, orang yang pernah tersakiti, dia pernah dikecewakan. Bisa dibilang mungkin dia suka warna biru ya. Terus juga dia loyal orangnya, loyal banget, loyal sekali. Oke. Aku ngerasa dia orangnya cukup mau diajak kontribusi dan mau diajak kerja sama gitu. Ada King of Wands. Dia lagi fase dimana ingin melihat dunia, memandangi dunia itu dari sudut pandang yang mungkin orang lain tuh belum pernah merasakan, belum pernah tahu. Dia kayak melihat itu tuh kayak seakan melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang gini, orang kalau misalkan dikasih amanah itu kan kadang bakal membuat persepsi yang baik yang berbeda-beda. Nah, contohnya dia melihat hubungan ini tentu dari segi pandang yang sebenarnya nggak kamu tahu gitu. Misalkan
dia dikasih amanah nih buat kepercayaan tentang ngejagain kamu, ya kan. Nah, dia pingin kamu melihat dia sebagai bukan seorang yang menjaga kamu, tapi sebagai orang yang menjadi temen, tapi ya sambil ngejagain kayak manajer, atau mungkin ya intinya lebih kayak pendekatannya tuh kayak hal yang berbeda gitu. Jadi intinya dia nggak mau dilihat dari segi pandang yang bodyguard gitu, nggak mau gitu. Justru pingin pandang sebagai orang yang dilihat untuk masa depan. Iya, ini dia ngerasa pingin memiliki kamu, tapi mungkin ya energinya yang aku lihat adalah dia berusaha untuk menoleh untuk jaim. Dia tuh jaim, tapi sebenarnya sayang banget sama kamu. Walaupun gitu sebenarnya dia gini, jaim tapi mungkin finansialnya di bawah kamu, jadinya dia ya udahlah jadi manajer. Oh my god, Two of Cups. Ya aku lihat kamu sama dia akan ada di fase mana memiliki sharing cups bareng. Ya, aku ngerasa kayak gitu. Kayak sebenarnya sama-sama suka di sini, sama-sama ada rasa, tapi berusaha menghindar. Aku ngerasa gitu karena ada situasi di mana kamu sama dia ini kayak kok aku ngerasa nggak bisa bersama atau gimana, tapi sebenarnya kalian tuh sama-sama saling sayang gitu, saling care, peduli dan lain-lain. Walaupun kalian nggak bisa ungkapinnya di sini. Dan dia kayak the high priestess. Dia bergejolak nih batinnya, kayak aduh gimana nih ngomongnya, gimana nih ngungkapinnya. Dia tuh semacam kayak aduh aku nggak bisa nih kayak gini, aduh gue bingung gimana caranya untuk menyatakan suka, gimana caranya untuk ngomong kalau gue sayang. Jadi di sini tuh kayak ibarat kata berusaha untuk tenang, berusaha untuk tidak peduli dulu, padahal sebenarnya dalam hati aduh gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Duh gue nggak bisa deh ngelihat dia bersama yang lain gitu ya, seakan dia tuh bingung. Ada King of Pentacles. Well sih, karena emang dia ngerasa hubungan kamu sama dia itu nggak balancing, dan di sini dia ngerasa nggak, gue harus sukses dulu baru bisa ngedeketin gitu sih intinya. Dia nggak gampang ngedeketin kamu ya, karena yang aku lihat adalah dia itu harus punya strategi. Dia harus bisa, karena kamu tipikal orang yang pengen hubungan serius gitu. Dia tahu itu. Makanya aku bilang saat ini adalah gimana dia pengen stabilin hubungan, cuman jadi orang terdekat kamu dulu aja gitu. Perasaannya dia meluap banget ke kamu, perasaannya dia sebenarnya dalam banget, kayak dia akan memberikan segalanya untuk kamu, tapi untuk saat ini tuh kayak belum saatnya gitu. Dia mikirnya kayak gitu, walaupun hatinya dia tuh kayak aduh gue udah gak kuat, gue tuh pengen ngasih banyak hal ke kamu, cuman enggak deh, gue masih kayak ragu, belum tepat aja waktunya, karena masih banyak yang harus dipikirin. Belum lagi mungkin finansial yang belum bisa stabil, atau mungkin kamu masih belum bisa memandang dia gitu ya. Intinya masih banyak yang dia ingin lakuin dulu daripada ngomongin cinta semata begitu. Ribet nih orang. Tapi yang aku lihat dia bakal mengungkapkan isi hatinya dalam waktu dekat, cuman nanti akan membuat kamu galau gitu, akan ngebuat kamu galau pastinya. Soalnya di sini kamu ngerasa ya gue sayang sih, cuman aku gimana cara ngomongnya, gimana cara mengatakannya juga, padahal sebenarnya gue sayang banget tapi gue malu mengatakannya ya. Di sini kalian sama-sama kayak jaim padahal sebenarnya sayang gitu. Oke. Kita lihat oracle-nya.
Okay, make the effort. Great love is worth taking the step you greeted take. Jadi kalau misalkan dia udah ngasih kode ke kamu, ya udah, mungkin itu adalah pemberian Tuhan, gift from the God for you. Jadi kamu harus benar-benar kayak ya udah, jalanin aja sampai akhirnya tiba waktunya. Aku rasa sih gitu, akan ada dimana kamu ngerasa oke, dia adalah jodoh gue gitu. Dan kamu sudah menemukan apa yang kamu cari selama ini, dan kamu sudah capek berkelana, saatnya kamu memiliki kebahagiaan juga gitu. Walaupun kamu sendiri masih bergejolak hatinya, aku nggak tahu kenapa di sini kayak kamu masih kayak dia juga bergejolak, kamu juga bergejolak. Ada sesuatu yang bikin kamu sama dia sebenarnya I'm not sure gitu, tapi aku ngerasa hubungan ini akan menjadi hubungan yang baik. Tinggal bagaimana kamu dan dia sama-sama bisa mengungkapkan perasaan kalian satu sama lain, ya. Kayak di sini ada make the effort, karena akan banyak hal-hal menarik di dalam hidup kamu, dan aku ngeliat akan ada kebahagiaan di dalam hubungan ini. Cuman tinggal kamunya ngejalanin aja, apakah kamu mampu atau enggak, kamu sadar dan kamu peka atau enggak. Soalnya dia nggak akan mengutarakan langsung, pasti dia ngasih kode-kode kecil gitu. Oke, thank you guys for watching and see you guys next video. Happy Wednesday, dan besok kita akan fokus zodiak. See you guys, bye.